Ada sahabat Nabi dulu. Tinggal di dekat Mekah. Di kampung dekat Mekah. Punya toko. Punya perdagangan. Besar. Di kampungnya. Salah satu dari orang-orang kaya di kampungnya dia. Hidayah kemudian datang, dia masuk Islam. Dia datang ke Mekah sembunyi-sembunyi dari kaumnya. Ketemu sama Nabi Muhammad. Jatuh cinta pada Nabi Muhammad. Dipandang wajah Nabi Muhammad. Didengar suara Nabi Muhammad. Dicium tangan Nabi Muhammad. Hidungnya mencium wangi Nabi Muhammad. Dan dia merasa ternyata surga tak harus menunggu sampai kematian tiba. Surganya ada di dunia. Kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Dia pulang kembali ke kampungnya. Berapa hari kemudian dia datang lagi. Minggu depannya dia datang lagi. Satu hari dia datang ke Mekah. Habisnya dia tawaf kayak biasanya. Dia menuju ke rumah Nabi Muhammad. Tapi dia dengar dari orang-orang. Nabi Muhammad sudah pergi. Nabi Muhammad sudah berangkat hijrah ke Madinah. Sedih. Sepi. Kosong. Surganya udah gak bisa lagi saya temui. Dia pun pulang ke kampungnya. Dia bingung. Gimana ya? Orang di kampungnya mulai tahu bahwa dia sudah masuk dalam ajaran agama Islam. Dia bingung. Gimana ini ya? Tapi saya hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Rasanya masa sih saya karena sayang sama rumah, harta, perdagangan. Saya kemudian jadi kehilangan kenikmatan tertinggi saya di dunia. Akhirnya setelah berhari-hari, berminggu-minggu dia mikir, bismillah. Mulailah dia jual pelan-pelan aset yang dia punya. Tanah dia punya mulai dia jual. Barang-barang dagangannya mulai didiskon. Dia jual cepet aja. Yang penting biar jadi duit. Udah berbekal. Mulai siap-siapin bekal. Sampai kemudian sebagian ada yang gak bisa dijual juga. Rumahnya, kendaraannya banyak. Di antaranya gak bisa dijual juga. Sampai sesudah berbulan-bulan mengumpulkan bekal. Dia pun mempersiapkan unta buat dibuat perjalanan menuju Madinah. Sehari dua hari untanya dibersihin sama dia. Mulai ditaruhin bekalan-bekalannya dia. Makanannya, minumnya. Kemudian pakaian dia. Hijrah kan. Barang-barang yang dia bisa bawa. Emas-emas apa semuanya. Uang emasnya dia dan seterusnya. Hartanya dia nih mulai-mulain. Tumpuk sama dia. Habis itu. Malam-malam kan takut dikejar sama kaumnya. Jadi malam-malam dari siang tuh diminta orang. Buat taruhin untanya.
Malam itu ketika dia rasa orang udah pada tidur nih. Dia mulai bawa tuh barang-barangnya berat. Sampai dia ketemu sama untanya dia yang udah dia sembunyikan itu. Taruhin barang-barangnya, dia naik ke atas unta tersebut mulai jalan. Pelan, 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 pelan. Dia mau ke Madinah. Tambah jalan, tambah ingat sama Nabi Muhammad. Besok nih mudah-mudahan udah nyampe ke Madinah nih. Udah bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Tenang wahai diri, deritamu segera akan berakhir. Tenang wahai diri, besok hari kita sudah bersama dengan kekasih hati. Dia lagi jalan sambil mulai senyum. Tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang dari orang di kampung. Mau kemana kamu? Mau hijrah nih kelihatan. Mau ke Madinah nih. Mau ke Muhammad nih. Mau ke Muhammad. Nah, gak bisa. Balik. Balik. Dia mikir. Ayolah. Saya ini kan gak terlalu manfaat buat kalian kalau di kampung saya. Saya hanya salah satu dari orang kaya di kampung. Tapi kan manfaatnya buat kamu apa? Gini aja gimana? Kamu bolehin saya jalan. Saya kasihin sama kamu kunci rumah saya. Saya kasihin sama kamu kunci kandang saya. Ada di situ binatang-binatang peliharaan saya, kendaraan-kendaraan saya. Kuda. Saya kasihin semuanya kamu, sama kalian nih, bagi-bagi dah. Mungkin ada 5 orang begitu. Kamu bagi-bagi dah tuh semuanya. Bolehin saya berangkat. Daripada saya berangkat kamu gak dapat apa-apa. Daripada saya pulang kamu gak dapat apa-apa. Mendingan biarin saya berangkat. Tapi kamu dapat kuda saya, dapat rumah saya, dapat nih saya buat kalian semua. Gimana? Iya, deal. Mereka bilang tungguin. Rapat berlima itu tadi. Meeting dulu. Habis itu bilang, kamu beneran nih mau jalan berangkat aja? Iya, udahlah, gak manfaat juga kan saya di kampung ini. Kalau kamu mau begitu, kami mau ambil unta kamu. Kami mau ambil semua barang-barang di unta kamu ini. Kamu turun, kami bawa nih semuanya, kamu baru boleh jalan. Mikir, gimana caranya nih? Naik unta aja baru besok nyampe, jalan kaki, kapan nyampenya? Habis itu semua persediaan perjalanan diambil pula. Yang ada nih saya gak nyampe nih, karena kelaparan, karena kehausan. Boleh bawa ini aja enggak? Oh enggak bisa. Air deh. Oh kalau gitu balik aja. Kamu balik aja enggak apa-apa kok. Balik aja. Oh kalian enggak dapat apa-apa, enggak apa-apa. Balik aja. Jangan gitu dong, jangan gitu. Ayo deh kita sepakatan. Yaudah kalau gitu udah jalan deh. Tinggalin semuanya. Bayang Nabi Muhammad. Yaudah bismillah. Turun dari kudanya, turun dari untanya. Kasih semua barang-barang. Tunggu, bentar. Apaan lagi? Peci kamu lepas. Dilepas pecinya. Tunggu dulu. Cincin. Pakai cincin. Lepas. Tunggu dulu. Baju lepas. Dilepas bajunya.
Sampai hanya tinggal 2 kain. Kain di atas, kayak atasan gitu, sama kain di bawah, kayak kain sarung gitu. Nah, bentar. Sepatu kamu tuh, alas kaki lepas. Lepas alas kaki. Dia bilang, dah sekarang jalan sana. Jalan. Dapat berapa perjalanan, capek, ngantuk beberapa jam, istirahat. Besok paginya fajar terbit dia sholat subuh. Jalan lagi, haus, lagi panas terik. Sempoyongan ketika dia liatin ada sumur. Dia minum banyak-banyak dari sumur itu. Mau bawa air gak ada tempatnya. Ya udah diminumin aja banyak-banyak tuh air di sumur. Dia mandi, dia wudhu, lanjutkan perjalanan lagi. Lapar, haus, berhenti istirahat. Kaki mulai pecah-pecah, bibir mulai kering, kulit mulai terbakar. Jalan lagi kemudian, sampai ketemu malam lagi. Besoknya lagi jalan, tambah terseok-seok. Ketemu kabilah, diminta makan, dia minta air. Habis itu jalan lagi. Gak nyampe. Jalan kaki. Berhari-hari. Lebih dari seminggu teman-teman. Kakinya udah tambah darah-darah. Dirobeknya sedikit kain yang dia pakai. Dipakainya buat ngiket kakinya. Baju dia, pakaian dia yang asalnya putih. Jadi udah gak jelas warnanya. Rambut dia yang asalnya hitam. Udah gak jelas warnanya. Muka dia udah hangus, gosong. Badan dia udah kering. Sampai akhirnya dia pun mulai masuk. Dekat udah sama Madinah. Dia mikir ketika mulai dia memasuki gerbang Madinah. Dia istirahat sebelum itu. Duduk di situ. Ya ampun. Saya nanti kalau ketemu sama Nabi ngomong apa ya? Kalau kayak saya berduaan gitu sama Nabi nih. Saya kan bakal datang ngadep nih sama Nabi. Saya bakal ngomong apa ya sama Nabi? Kayaknya Nabi juga gak segitu ingetnya sama saya. Kayaknya Nabi juga gak hafal nama saya. Saya bakal ngomong apa ya? Rasul, inget gak Rasul? Saya sebenarnya lebih cakep dari ini Rasul. Saya sebenarnya gak gembel kayak gini nih Rasul. Saya jadi kayak gini karena perjalanan udah seminggu mau ke sini nih Rasul. Saya juga gak semiskin ini sebenarnya. Apa ya kalimat yang saya bisa sampaikan kepada Nabi gitu. Kalau Nabi nanya, kamu siapa? Saya jawab apa ya sama Nabi? Saya hanya pecintamu wahai Rasul. Atau kalimat apa seharusnya yang saya sampaikan kepada Nabi Muhammad. Habis dah selesai dia istirahat. Dia jalan lagi. Sampai dia mulai masuk gerbang kota Madinah. Deg-degan. Dia ketemu sama sumur. Dia nyari-nyari. Di mana saya bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Oh, di masjid. Nabi udah selesai bangun masjidnya. Itu kan udah beberapa bulan tuh.
Nabi ada di masjid. Di mana masjidnya? Kasih tahu. Oh, alhamdulillah. Di jalan tuh. Dekat masjid ada sumur. Biasa orang para sahabat wudu apa di situ. Dia pun mandi dulu gitu, lumayan bersihin badan. Habis itu dia mulain. Dia bersih-bersihin mukanya, dibersih-bersihin kakinya, semua dia bersih-bersihin, dia wudu. Habis selesai itu dia baru mulai jalan. Teman-teman, berarti dia nggak buka baju, Ustaz Ahmadiyah nggak pakai buka baju, akan telanjang kalau dibuka baju. Cuman itu, dia cuman punya 2 kain, dalam bahasa Arab namanya Dzulbijadain, pemilik 2 kain usang, pemilik 2 kain gembel. Dia masuk. Kemudian sambil dia masih mikir, dia nggak tahu. Ketika dia mulai masuk, mulai lagi istirahat di dekatnya Madinah, Nabi mulai cerita. Kata Nabi, ada nih kita punya teman. Dia itu udah masuk Islam. Pada tanggal sekian, lengkap Nabi kasih cerita. Lebih lengkap dari cerita saya tadi tuh. Kata Nabi, dia datang berulang-ulang kali ke Mekah. Sampai satu waktu dia datang gak ada saya, kata Nabi. Dia pun mulai galau hatinya. Karena rindu. Karena pengen bersama dengan kita. Akhirnya dia pun mulai jual-jual barangnya, kata Nabi. Cerita lengkap Nabi. Pas dia udah lagi mau berangkat, ditangkep tuh sama orang-orang dari kampungnya. Satu namanya Fulan, satu Nabi cerita dengan lengkap, detail. Sampai nama orang yang nangkep dia, Nabi Muhammad tahu. Orang-orang ngomong apa, dijawab sama dia apa. Orang itu ngomong apa lagi, dijawab apa lagi. Lengkap diceritain sama Nabi Muhammad. Sampai katanya Nabi Muhammad, dia pun mulai berjalan menuju saya. Padahal sudah tidak ada lagi apa yang dia punya selain 2 kain usang. Di hari pertama dia istirahat di apa? Disebutin sama Nabi Muhammad. Dia minum di mana? Disebutin sama Nabi Muhammad. Orang kayak lagi ngelihat film. Teman-teman sekalian, orang tersebut mulai jalan sambilan mikir, saya mesti cerita apa sama Nabi Muhammad. Dia nggak tahu Nabi Muhammad sudah lengkap menceritakan tentang dirinya. Dia lagi mikir, saya kalau ditanya sama Nabi Muhammad, kamu siapa? Saya mesti jawab apa? Dia nggak tahu Nabi Muhammad kenal sama dia lebih daripada kenalnya dia sama Nabi Muhammad. Dia nggak tahu. Pecinta dikenali sama Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Dia masih lagi mikir aja gimana caranya. Saya kalau ketemu sama Nabi ini saya mau ngomong apa. Nabi ternyata udah ceritain semua tentang dia. Sampai ketika dia mulai masuk ke dalam masjid, Nabi udah berdiri. Sebelum dia masuk ke dalam masjid, Nabi udah berdiri. Nabi kemudian, sahabat melihat Nabi Muhammad berdiri, jalan tengah dikosongin sama para sahabat. Minggir para sahabat, nyiapin jalan kosong, tengah. Saudaraku sekalian saya muliakan, dia pun mulai masuk masjid sambil masih berpikir kalimat apa yang akan dia sampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nanya kepada dia tentang siapa dirinya. Akan tetapi Nabi tahu dia lebih daripada pengetahuan dia tentang dirinya sendiri bahkan. Begitu dia masuk ke dalam masjid, Nabi Muhammad setengah berlari menuju sahabat tersebut seraya membentangkan kedua tangannya
dan mengatakan kepadanya, ahlan wa sahlan bidal bijadin, ahlan wa sahlan bidal bijadin, ahlan wa sahlan bidal bijadin. Selamat datang wahai pemilik dua kain usang, selamat datang wahai yang kedua pakaian melekat di tubuhnya yang sekarang sudah tak lagi jelas warnanya. Ahlan wa sahlan bidal bijadin, ahlan wa sahlan bidal bijadin. Dia masuk ke dalam masjid, kemudian mendapati Nabi Muhammad sudah membentangkan kedua tangannya. Dia pun berlari menuju Nabi Muhammad dan keduanya berpelukan tepat di tengah-tengah masjid. Ahlan wa sahlan bidal bijadin, ahlan wa sahlan bidal bijadin. Tangisnya pecah, dul bijadin, tangisnya pecah dalam pelukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ya Rasulullah, kata Nabi Muhammad, saya tahu. Saya tinggalkan semuanya wahai Rasul, saya tahu, kata Nabi. Saya tak punya apa-apa lagi wahai Rasul. Nabi Muhammad menjawab, saya tahu, kata Nabi. Saya tahu.